berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dan mengembangkan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum. Proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas. 3. Karakteristik komputasional. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan referensi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatis solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian, di mana pada computational thinking berarti proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditentukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Misalnya, pengenalan pola file dokumen, file system, file extension, atau struktur data atau file. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraksi atau abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Metodenya berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilih informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. D. Algoritma atau algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Dalam penulisan algoritma membutuhkan perencanaan panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputermu sebaik algoritma yang kamu tulis. Jika algoritma tidak bagus, solusimu juga tidak akan bagus. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended.
D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. A. Mengevaluasi masalah. A. Mengklarifikasi sifat suatu masalah. B. Merumuskan pertanyaan. C. Mengumpulkan informasi secara sistematis. D. Mengumpulkan dan mengatur data. E. Meringkas informasi. F. Mendefinisikan tujuan yang diinginkan. 2. Mengolah masalah. A. Menggunakan informasi yang dikumpulkan secara efektif. B. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. C. Menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan. D. Mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. 3. Mengambil keputusan. A. Memutuskan pilihan tindakan yang harus diambil. B. Memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil tindakan. C. Menentukan sumber daya, waktu, pendanaan, staf, dan lain-lain untuk dialokasikan untuk masalah ini. 5. Meneliti hasilnya. A. Memantau hasil tindakan yang dilakukan. B. Mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi serupa di masa depan. 6. Contoh computational thinking. A. Memasak nasi. B. Memasak nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat memiliki masalah, kita harus disusun secara sistematis. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Namun, algoritma tidak hanya diterapkan pada dunia komputasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Computational thinking atau CT sekarang ini sudah menjadi dasar dari pikiran yang baru dan harus dia pahami. Computational thinking tidak hanya diperuntukkan bagi beberapa kalangan seperti seorang programmer, melainkan harus diterapkan pada setiap orang. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bahas sedikit apa yang dimaksud dengan computational thinking. Computational thinking adalah sebuah proses berpikir sistematis dan logis yang dipergunakan untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Computational thinking tidak hanya berfokus pada disiplin ilmu tertentu seperti programan, melainkan juga merambah pada sebuah disiplin ilmu di dunia. Computational thinking mampu membantu kita dalam hal menyelesaikan sebuah masalah kompleks yang dihadapi secara lebih mudah efektif. Computational thinking membantu otak untuk terbiasa berpikir secara kreatif, logis, dan teratur. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer atau computer sciences. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 rating sebagai berikut. A. Teori otomata dan bahasa formal atau automata theory and formal language. Teori otomata teori mengenal masing-masing abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas atau computability theory bertujuan untuk memeriksa apakah personal komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas atau kompleksi teori bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena itu, kita melakukan komputasi menggunakan komputer. Bisa dikatakan komputer merupakan sebuah komputisasi modern. Sejarah komputasi modern. Sejarah komputasi dimulai dari seorang ilmuwan yang bernama di bidang teknologi. Permulaan komputasi modern dimulai pada tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. Cara kerja komputasi modern. 1. Akurasi, big floating point. 2. Kecepatan dalam satuan Hazi. 3. Problem volume besar, downsizing atau paralel. 4. Mendelin atau NN dan GA. 5. Kompleksitas atau menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. 1.
komputer-komputer menyediakan sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer berhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satu contohnya adalah biometrik. 1. Jenis-jenis komputasi modern, mobil computing atau komputasi bergerak.